Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dewasa ini tuntutan ekonomi makin tinggi, harga barang makin melonjak. Orang pun mulai berlomba-lomba untuk memperbanyak uang atau kekayaan. Kebanyakan orang berpendapat bahwa tidak ada uang, maka tidak ada barang. Ada yang mengatakan uang adalah investasi masa depan. Bahkan ada yang mengatakan uang atau harta adalah segala-galanya. Namun, dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa uang bukanlah segala-galanya. Yesus memberitahu kita bahwa sukar sekali orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus bahkan menyatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum ketimbang seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberitahu kita bahwa pintu masuk ke dalam kerajaan surga itu kecil dan sempit seperti lubang jarum. Jika di punggung seekor unta penuh dengan barang-barang bawaan di kiri dan kanan, akan menyulitkannya untuk masuk melalui pintu yang sempit yang ada di kota. Seekor unta hanya dapat melewati pintu sempit itu jika ia melepaskan barang-barang bawaannya. Bahkan itu akan memudahkannya untuk masuk. Sama halnya juga dengan orang kaya. Jika ia melepaskan diri dari pungkungan harta atau kekayaan, itu justru akan memudahkannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga melalui pintu yang sempit itu. Namun, jika ia masih tetap dipungkung harta atau kekayaan, itu akan membuatnya sombong, ingat diri, dan melupakan yang lain. Dan itu akan menyulitkannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena banyaknya harta atau kekayaan justru akan membuat orang sombong, berpusat pada dirinya sendiri, dan mentuhankan dirinya sendiri. Sama halnya juga dengan Raja Tirus dalam kisah bacaan pertama, yang mana dia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri dan dengan sombong mengatakan bahwa dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta yang banyak. Tuhan bahkan setiap saat memberikan kita rezeki, memberikan kita berkat.
Tuhan ingin agar harta itu bukan kita jadikan sebagai tujuan hidup kita, tetapi sebagai sarana hidup kita. Tuhan memberitahu kita bahwa Dialah tujuan hidup kita dan bukannya harta. Tuhan memberitahu kita bahwa Dialah yang memberikan harta kepada kita. Tuhan memberitahu kita bahwa Dialah harta tertinggi di dalam hidup kita. Terkadang mungkin kita takut untuk berbagi, takut untuk rugi. Terkadang kita takut dan cemas bahwa kalau tanpa harta, kita kehilangan masa depan. Ketakutan dan kecemasan seperti ini juga dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan bahkan bertanya kepada Yesus tentang apa yang nantinya mereka peroleh, karena mereka telah meninggalkan segala-galanya hanya untuk mengikuti Yesus. Yesus memberitahu mereka dan juga memberitahu kita bahwa orang yang demi namanya meninggalkan segalanya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Tuhan ingin agar harta yang kita miliki tidak menghambat hidup rohani kita. Tuhan ingin kita menggantungkan seluruh harapan dan hidup kita hanya kepadanya dan bukan kepada harta. Karena harta hanya memberikan kesenangan sesaat, tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan sejati, memberikan kebahagiaan kekal. Seperti kata Santo Agustinus, jiwaku tidak tenang sampai beristirahat di dalam Tuhan. Kita perlu yakin bahwa Kristus Tuhan kita lebih kaya dari siapapun di dunia ini, tapi Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Kristus itu kaya dan tidak perlu kita takut untuk menggantungkan seluruh hidup kita kepadanya. Semakin kita bergantung kepada Kristus, kita semakin kaya dalam hidup, karena kita akan menerima 100 kali lipat dan kita diberikan hidup kekal. Kita perlu sadari bahwa kita hidup bukan dari, oleh, dan untuk harta, tetapi kita hidup dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Kita perlu ketahui bahwa kita diciptakan bukan untuk harta, tapi untuk Tuhan, yaitu bersahabat dengan Tuhan. Marilah kita berusaha untuk memandang harta bukanlah sebagai segala-galanya, tetapi hanya Tuhan, dan hanya Tuhan sajalah segala-galanya. Marilah kita memohon rahmat Tuhan untuk memampukan kita, untuk menggunakan harta yang ada demi memuliakan Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika suka dengan video renungan ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.